menyimpulkan bahwa kalau pemilu sekarang ini Ganjar unggul baik pada Anies maupun Prabowo Subianto. Kemudian kita ada simulasi dua nama di mana Anies Baswedan itu lawannya hanya Ganjar, itu yang memilih Ganjar 56,4% dan yang memilih Anies Baswedan 32,6%. Ini lagi-lagi yang kita analisis adalah responden yang tahu Ganjar, dia juga tahu Anies. Apapun katakanlah atau Anies maupun Ganjar ya, ketika dia tidak memiliki partai lalu memiliki elektabilitas yang tinggi, maka akan ada partai-partai yang akan mendukung. Tetapi kalau elektabilitasnya rendah, ya partai-partai akan lari. Secara psikologis seperti itu, partai itu akan mendukung capres atau mereka yang memiliki elektabilitas tinggi. Kenapa? Karena yang memiliki elektabilitas tinggi berpotensi untuk bisa menang di Pilpres 2024. Ya, sebetulnya memang kalau dibaca katakanlah 2 tahun setengah terakhir ya, bagaimana peta politik memang berkutat di 3 nama. Tapi memang kalau kita coba baca sampai 2021 bulan September kalau saya tidak salah, sebenarnya Pak Prabowo itu masih ada di posisi atas hampir semua lembaga survei. Tapi kemudian setelah itu mulai berkejaran tuh peringkat 1 dengan peringkat 2, dan kebanyakan sekarang rata-rata kemarin saya lihat di SMRC, di indikator dalam mungkin 4 bulan terakhir ya, Mas Ganjar memang ada di peringkat 1. Kalau kita lihat 5 besar ini kan hampir semuanya adalah mereka yang menjadi kepala-kepala daerah. Nah kalau soal hasilnya saya kira hal yang wajar ya. Dan ini juga membuktikan semakin tinggi dinamika, maka itu juga akan mengangkat popularitas maupun elektabilitas seseorang. Dan kita juga dengan dinamika internal di PDI Perjuangan ini juga kita melihat bahwa dinamika itu tetap membawa 2 orang kader kita juga menjadi calon-calon potensial di dalam pusaran bakal calon wakil presiden. Saya kira begitu. Bibas Anies dan Prabowo. Ganjar moncer di survei capres karena mirip Presiden Jokowi. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meraih elektabilitas tinggi dalam survei calon presiden atau capres 2024. Ia bahkan berhasil mengalahkan 2 nama besar lainnya, yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Melansir wartaekonomi.co.id, jaringan suara.com, Ganjar mendapatkan suara 24,7% dalam survei Capres 2024 yang digelar oleh The Public Institute. Ia berhasil mengalahkan 2 saingannya, yakni Anies dan Prabowo. Adapun Prabowo berada di posisi kedua setelah Ganjar dengan mendapatkan suara sebesar 19,6%, sedangkan Anies di posisi ketiga dengan meraih elektabilitas sebesar 16,9%. Peneliti utama The Public Institute, Sufianto, mengungkapkan kemungkinan yang membuat Ganjar bisa mengalahkan Prabowo dan Anies. Yang pertama adalah Ganjar dinilai sudah memiliki modal suara yang besar di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kedua, mantan wali kota Semarang itu dinilai memiliki sikap kepemimpinan yang mirip dengan Presiden Joko Widodo. Aktifnya Ganjar di media sosial juga menjadi salah satu kemungkinan namanya bisa meraih elektabilitas tinggi. Tak sampai di situ, Ganjar juga dinilai memiliki sikap low profile alias suka merakyat. Contohnya, ia kerap berusukan menemui rumah warga. Tingginya suara Ganjar juga disebabkan karena penampilannya yang dianggap low profile atau merakyat. Misalnya sering langsung masuk ke warung dan ikut makan bersama-sama dengan masyarakat lain yang ada di warung, kata Sufianto. Sebagai informasi, survei yang digelar The Public Institute ini bertajuk Aspirasi dan Peta Elektabilitas Partai Politik serta Capres-Cawapres di 6 provinsi di Pulau Jawa. Dalam survei itu muncul juga beberapa nama yang berpotensi menjadi capres. Mereka adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang meraih suara sebesar 4,1%. Lalu ada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin dengan 3% dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan 3% suara. Ada juga Ketua Partai Golkar Erlangga Hartanto yang meraih 2,4% suara. Kemudian Menteri BUMN Erick Thohir 2,2% dan Ketua DPR RI Puan Maharani sebesar 1,9% suara. Selanjutnya ada Panglima TNI Andika Perkasa yang mendapatkan 0,3% suara.
Menparekraf Sandiaga Uno 0,3% dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebesar 0,2% suara. Survei yang dilakukan pada 28 Agustus sampai 12 September lalu ini memiliki margin of error sekitar 2,8%. Survei dilakukan dengan melibatkan 1.200 responden. PDIP disebut menahan Ganjar untuk jegal Anies Baswedan. Partai Demokrat Indonesia atau PDI Perjuangan dinilai sedang menahan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk maju pada pemilihan Presiden 2024. Ganjar sengaja ditahan untuk mencegah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk maju pada Pilpres 2024. Saya mencurigai ada skenario untuk tidak memajukan Ganjar Pranowo ke 2024 supaya Anies Baswedan tidak bisa maju di 2024. Kata pendiri lembaga survei kedai kopi Hendri Satrio saat acara crosscheck by medcom.id. Hendri mengatakan Ganjar mempunyai elektabilitas yang sama tinggi dengan Anies. Dalam beberapa survei yang ada saat ini, Anies bakal dipilih beberapa partai untuk maju jika Ganjar dibawa PDIP Perjuangan dalam Pilpres 2024. Namun partai politik tidak akan melirik Anies jika Ganjar tidak dimajukan PDI Perjuangan dalam Pilpres nanti. Anies diyakini terlalu kuat jika Ganjar tidak maju dalam Pilpres 2024. Yang bisa mengalahkan Ganjar Pranowo itu kan cuma Anies Baswedan kalau dari hasil survei, ujar Hendri. Tanpa Anies dan Ganjar, partai politik bakal mengusung ketua umumnya untuk maju sebagai calon presiden. Tanpa Ganjar, partai politik lain diyakini bakal berpikir ulang untuk memajukan Anies. Sehingga nanti di dalam perhelatan Pilpres 2024 sangat mungkin yang hadir adalah para ketua umum parpol sebagai calon presiden. Yang jadi wakil presiden adalah tokoh masyarakat, bisa dari ormas atau menteri, tutur Hendri.